Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 345. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Yonix dan Bertin sama-sama terkejut. Mereka tahu sedikit tentang latar belakang keluarga April. Dalam kesan mereka, saudara April hanyalah menantu yang tinggal serumah, seorang pecundang. Tapi apa yang terjadi malam ini? Beraninya orang Malang begitu mendominasi, mengalahkan tuan muda Martin seperti ini. Yonix dan Bertin benar-benar meragukan kehidupan, dan berdiri di sana dengan pandangan kosong, bahkan tidak berani untuk bernapas. Faktanya, saat melihat Martin dipukuli, Yonix ingin maju dan membantu untuk mendapatkan bantuan Martin. Tapi Yonix telah dianiaya oleh Aditya. Dia tahu dia bukan tandingan Aditya, jadi bagaimana dia berani membantu? Terlebih lagi, Paulus, pemilik hotel ini, sangat menghormati Aditya. Jika Yonix datang membantu, Paulus mungkin tidak setuju. Setelah berpikir panjang, Yonix memilih untuk menyaksikan kegembiraan dari samping. Aditya dengan kejam memberi pelajaran pada Martin, dan dia tidak berhenti sampai Martin dipukuli sampai mati. Panggil, kenapa kamu tidak berteriak? Aditya juga menjambak rambut Martin dan bertanya dengan keras. Martin tidak bisa berteriak lagi. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak karena pemukulan. Dia khawatir ibunya pun tidak akan mengenalinya. Oke, Aditya. Jika kamu berani memukulku seperti ini, kamu akan mati. Martin terengah-engah dan menahannya untuk waktu yang lama sebelum dia mengucapkan kata-kata kasar tersebut. Apakah aku mati? Haha. Mari kita lihat apakah kamu yang mati dulu atau aku. Aditya tersenyum ringan dan menamparkan Martin beberapa kali lagi. Tamparan ini bahkan lebih keras, dan Martin memuntahkan seteguk darah, yang berisi 2 gigi besar. Semuanya copot. Pada saat ini, Martin tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia hanya akan dipukuli lebih buruk oleh Aditya. Ledakan. Aditya tidak ingin melecehkan orang ini lagi. Jadi dia mengusir orang ini. Dengan letupan, tubuh Martin jatuh lebih dari 5 meter dan berguling ke dasar dinding sebelum berhenti. Martin memuntahkan seteguk darah lagi, menandakan luka dalam ringan akibat ditendang. Melihat Martin dipukuli dengan sangat parah, Paulus sudah gemetar. Dibandingkan dengan Martin, Paulus merasa cukup beruntung. Setidaknya dia tidak dipukul seburuk itu. Paulus diam-diam bersukacita ketika dia melihat mata Aditya tertuju padanya. Sial, itu tidak bagus. Paulus menggigil beberapa saat, dan segera merasakan ada yang tidak beres. Paulus, kemarilah. Aditya melambai kepada Paulus, memberi isyarat agar dia datang. Beraninya Paulus pergi ke sana. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Aditya ingin memukulinya. Aditya, Tuan Aditya, ini bukan salahku malam ini. Aku tidak melakukan apapun pada adikmu. Paulus tergagap, memandang Aditya dengan gugup dan berkata, Aditya tahu yang terburuk adalah Paulus. Sebagai seorang profesor, dia benar-benar akan melakukan segala macam hal menjijikkan untuk menjadikan siswa berpengaruh di keluarganya. Jika bukan karena kepintaran adikku dan memanggilnya untuk meminta bantuan, tragedi mungkin akan terjadi malam ini. Memikirkan hal ini, Aditya tidak bisa menahan amarahnya. Jangan bicara omong kosong. Kemarilah. Aditya berteriak kepada Paulus dengan keras. Paulus sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia tidak berani untuk tidak mendengarkan. Jadi dia mendekati Aditya dengan gugup. Tuan Aditya, bentak. Aditya melingkarkan telapak tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menamparkan keras Paulus di sisi kiri wajahnya. Oh, Paulus menjerit keras. Membalikkan tubuhnya 3 kali sebelum dia berdiri diam, dan kehilangan 4 gigi kirinya.
memuntahkan gigi yang hilang di telapak tangannya. Mulut Paulus sudah berlumuran darah. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan dengan menipu adikku ke hotel ini? Aditya bertanya kepada Paulus dengan dingin. Dia harus mencari tahu masalah ini malam ini. Kalau tidak, jika ada yang pertama kali, akan ada yang kedua kalinya. Aditya tidak ingin terjadi apa-apa pada adiknya. Paulus tahu bahwa pengakuan yang tidak jujur tidak akan ada gunanya. Jika dia tutup mulut, semua giginya akan terkelupas. Tuan Aditya, ini semua adalah ide Martin. Dia meminta saya untuk membujuk April ke hotel, lalu membuatnya mabuk, dan membuka kamar di hotel malam ini. Paulus berkata kepada Aditya dengan wajah pahit. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Ketika Aditya mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Benar saja, memang demikian. Dan malam ini cukup berbahaya. Jika April tidak meminta bantuan sebelum mabuk, bukankah Mar akan berhasil? Kamu melakukan apa yang dia minta. Kamu seorang guru. Kamu melakukan hal yang tidak bermoral. Aditya berteriak dengan marah, dan meninju hidung Paulus dengan keras. Segera, hidung Paulus mengeluarkan banyak darah, yang sangat menakutkan untuk dilihat. Paulus menangis ketika dipukuli. Ya, dia memang menangis. Tuan Aditya, tolong berhenti memukul saya. Saya tidak tahan. Paulus berkata dengan suara menangis. Melihat penampilan Paulus yang tidak berguna, Aditya terdiam. April yang duduk di samping juga tercengang. Paulus selalu sombong dan mendominasi di sekolah. Kapan dia pernah menangis? Paulus, sialan. Bukankah kamu juga bilang kamu menginginkan April? Kamu juga bilang aku akan memberikannya kepadamu setelah aku selesai. Martin sangat marah sehingga dia bangkit dari tanah, menunjuk ke arah Paulus dan mengutuk. Paulus dimarahi sehingga dia tidak berani menjawab. Dia tahu malam ini akan baik-baik saja. Bahkan jika Aditya menyelamatkannya, Martin tidak bisa menghindarinya. Pak Tua, apakah yang dia katakan itu benar? Aditya bertanya pada Paulus dengan marah. Paulus tidak mengatakan apa-apa, yang setara dengan menyetujui. Ledakan. Aditya menendang selangkangan Paulus. Aduh, Paulus melompat setinggi lebih dari 1 meter. Hampir pingsan kesakitan. Dia memperkirakan sebutir telur sepertinya pecah. Kalian berdua keluar juga. Aditya, yang sedang marah, benar-benar tidak ingin membiarkan siapapun pergi. Menunjuk ke arah Yonix dan Bertin. Sepasang manusia ini telah lama menyadari bahwa mereka akan dibersihkan. Tetapi ketika Aditya meminta mereka pergi ke sana, mereka sangat takut hingga hampir kencing. Tapi mereka tidak berani untuk tidak mendengarkan. Mereka telah melihat betapa kuatnya Aditya. Yonix dan Bertin berjalan mendekati Aditya dengan gemetar, bahkan tidak berani menunjukkan kemarahan mereka. Kalian berdua datang ke sini juga. Kalian berempat berdiri berjajar. Aditya menunjuk ke arah Martin dan Paulus lagi. Paulus sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Tetapi lelaki tua itu masih sangat patuh. Dan dengan patuh datang untuk berdiri berjajar bersama Yonix dan Bertin. Martin masih ingin berpura-pura. Jadi dia tidak ingin datang. Aditya menatap tajam ke arah Martin. Dan Martin sangat ketakutan sehingga dia berjalan dengan berani. Saat ini, Aditya melepas salah satu sepatunya dan berkata kepada April, "Saudari, kemarilah." April tidak tahu apa yang akan dilakukan Aditya. Jadi dia menghampirinya dan bertanya, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan?" Aditya menyerahkan sepatu itu di depan April, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tampar keras keempat sampah ini dengan sepatu." Bersambung.